kedua-duanya ini berawalan A namanya, Alfi Huda dan Ari. Pertanda baik, ya. Pertanyaan diawali dari A, berarti berikutnya yang B. Isoai. Alfi Huda. Ridho Allah dalam segala sesuatu itu mudah. Allah itu ridho kalau kamu ridho, selesai. Jadi kalau kamu dikasih uang 1 rupiah, kamu senang, ya Allah senang dengan sholatmu yang 1 rakaat. Witir 1 rakaat saja Allah senang. Kamu dikasih 1 rupiah senang. Itu satu ya dalam karunia. Kemudian dalam maksiat tidak boleh ridho ada kemaksiatan dimanapun. Jadi hati harus tidak suka adanya kemaksiatan dimanapun, termasuk kemaksiatan diri sendiri. Kemudian di dalam musibah, dikasih musibah model apapun harus ridho. Artinya apa? Menyadari aku bukan siapa-siapa, aku miliknya. Jadi kalau dia memperlakukan aku model seperti apapun, aku suka-suka saja. Enggak ada protes hatinya atas perlakuan takdir ilahi. Itu namanya ridho. Kalau kita seperti itu, maka Allah ridho dengan kita. Ya surga akan jadi milik kita. Intinya kembali ke hati kita sendiri. Ridho sama Allah enggak? Kalau kita ridho sama Allah, Allah ridho sama kamu. Kalau kita enggak ridho sama Allah, sehebat apapun kita berbuat, ya Allah enggak akan ridho. Nah, termasuk ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Nah, kamu disuruh taat sama orang tua, sama Allah ridho enggak? Orang tua saya nyebelin, Yai, Ustadz, Habib, iya. Tapi kamu harus ridho punya orang tua seperti itu. Kamu harus taat padanya dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus senangkan dia karena Allah yang suruh kamu senangkan orang tuamu. Maka Allah ridho sama kamu. Jadi fi kulli syai' dalam setiap langkah kalau mau tanya Allah ridho sama kita apa tidak, yaitu kalau di situ urusannya taat, ya kita taat. Urusannya maksiat kita tinggalkan. Urusannya musibah kita jangan protes, ya artinya legowo, seneng. Ya urusannya karunia tidak melihat yang pemberiannya, lihat yang memberi. Allah loh yang kasih, menerima dengan senang hati. Maka Allah akan ridho sama kita. Singkatnya begitu ya. Karena itu bahasan panjang dan lebar di kitab Ihya Ulumuddin itu maqam al-ashir, maqam yang ke-10 dari tingkatan maqamnya para wali, maqam ridho. Itu maqam yang paling susah, ya, paling tinggi, penjelasannya juga panjang dan lebar. Oke, Mas Suroto ini ada perlu sama saya atau memang baru masuk hadir? Oh, baru datang. Oh ya, alhamdulillah. Istrinya diajak enggak? Oh, di rumah istrinya. Oh, kerja, insyaallah, jaga orang tua, alhamdulillah. Mas Ari ini. Pertanyaan Mas Ari, kapan pakai ego? Ila yaumil qiyamah ego enggak boleh dipakai. Tidak pernah boleh kita pakai ego kita. Ego itu harus dihilangkan. Ego harus dihilangkan. Apalagi dalam memimpin, enggak boleh pakai ego. Tapi kan kita harus mimpin. Ya harus mimpin. Ya, mimpin enggak pakai ego, pakai aturannya Allah. Jadi ketika kita tegakkan itu, yang kita tegakkan aturan Allah, bukan ego. Aku suamimu, taati aku. Wah, ya melanang tenan ya, ngeri. Bukan gitu. Ini kan ada aku. Nah, itu ego. Sebetulnya bukan masalah taat sama Allah, taati aku kan gitu. Tapi ini enggak, dia tegakkan aturannya Allah Ta'ala. Saya ditugaskan Allah memimpin rumah tangga ini. Jadi ya kamu harus ikuti aturannya Allah. Ya Allah yang nyuruh, bukan saya. Ini kalimat ini sama tadi sama atau beda? Rasanya yang beda. Intinya sama. Betul kan ya? Nah itu egonya dihilangkan. Kalimatnya sama, satu pakai ego, satu enggak pakai ego. Aku yang mimpin. Ya. Aturannya Allah.
kamu tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin aku. Bukan aku yang pengen seperti itu, tapi Allah yang suruh. Jadi kalau aku rubah aturan itu, Allah akan marah sama aku, Allah akan marah sama kamu. Jadi kalau kamu mau keluar dari rumah, izinlah sama aku. Tanpa izinku, jangan keluar dari rumah. Tapi aku yang gak gitu-gitu banget, yang gitu ya. Untuk kamu, Kak beri izin kalau keluarnya itu ya ke rumah orang tuamu, gak usah izin, cukup lapor saja. Keluarnya mau nolong tetangga yang rumahnya kebakaran ya, gak usah izin ya. Dan gak perlu lapor sekarang, lapornya nanti saja. Akhirnya kan jadinya cair asyik. Ya jadinya cair asyik. Menjalankan aturannya Allah. Gak boleh pakai ego. Orang kalau pakai ego buyar, berarti yang keluar bukan aturannya Allah, aturan egonya. Makanya ketika ada orang itu perang, Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika duel dengan orang kafir, perang nih ya artinya bukan hidup berdamai, memang lagi dalam kancah peperangan. Seru. Dulu kan kalau perang kan bukan saling sembunyi ya. Sekarang kan yang nembak sama yang ditembak pada nggak ngerti kan. Tahu-tahu peluru kendali bung gitu ya. Kalau dulu kan enggak, baris. Ya, satu lawan satu. Mudah-mudahan kita nggak ngalami yang begitu-begitu. Amin. Damai selalu Indonesiaku dan duniaku. Amin Allahumma amin. Perang